Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Apa kabar kalian hari ini? Pasti kalian jawabannya Alhamdulillah, dahsyat, Allahu Akbar. Begitu ya? Coba, Bapak pengen lihat sekali lagi semangatnya. Bagaimana? Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, Allahu Akbar. Yeay. Gampang ya? Anak-anak, siswa-siswi SD Alfitrah itu soleh-soleh dan semangat-semangat. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan ini kita semuanya bisa bertemu walaupun tidak secara langsung ya, tapi mudah-mudahan pertemuan lewat virtual ini tidak mengurangi semangat kita di dalam belajar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, adik-adik, pada kesempatan ini Bapak terlebih dahulu akan memperkenalkan nama Bapak kepada adik-adik semuanya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Bapak ini siapa ya? Belum pernah lihat di SDIT Alfitrah? Iya memang. Jadi Bapak ini adalah guru baru di SDIT Alfitrah. Ya, perkenalkan, nama Bapak adalah Ajis Muslim Mubarak. Kalian boleh panggil Bapak dengan sebutan Pak Ajis. Bapak lahir asli Bandung. Ya, siapa yang dari Bandung di sini? Yang lahir di Bandung? Pasti ya, kebanyakan lahir di Bandung. Pada tanggal 1 Januari ya, pada tahun 1995. Kemudian Bapak sekarang tinggal di Banjaran. Tepatnya di Kabupaten Bandung. Ya, sekitar 30 menit lah kalau dari SDIT Alfitrah. Ya, kalian boleh main ke sana. Kemudian Bapak di SDIT Alfitrah ini insya Allah akan menemani kalian semuanya belajar PAI atau agama. Nah, untuk pelajaran PAI di semester ini Bapak punya banyak sekali materi yang pastinya seru-seru, materi-materi yang pastinya sangat menarik ya. Dan pelajaran pertama yang akan kita sama-sama pelajari hari ini adalah tentang seseorang yang sangat mulia, seseorang yang sangat patut sekali untuk kita teladani ya. Ini siapa? Ada yang bisa menjawab? Ini tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang mana tema kita belajar pada hari ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam teladan bagi seluruh umat manusia ya. Namun sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mempelajari setiap ilmu-ilmu, terutama ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, adik-adik, setelah kita berdoa pasti semangat dong ya. Nah, marilah kita mulai pelajaran hari ini, dan Bapak akan menayangkan slide-slide berikut ini untuk kalian perhatikan dan pelajari ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Apa kabar kalian hari ini? Pasti kalian jawabannya alhamdulillah, dahsyat, Allahu akbar. Begitu ya? Coba Bapak pengen lihat sekali lagi semangatnya. Bagaimana? Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, Allahu akbar. Yeay. Memang ya, anak-anak siswa-siswi SD Al-Fitrah itu soleh-soleh dan semangat-semangat, alhamdulillah ya. Pada kesempatan ini kita semuanya bisa bertemu walaupun tidak secara langsung ya, tapi mudah-mudahan pertemuan lewat virtual ini tidak mengurangi semangat kita di dalam belajar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah adik-adik, pada kesempatan ini Bapak terlebih dahulu akan memperkenalkan nama Bapak kepada adik-adik semuanya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Bapak ini siapa ya? Belum pernah lihat di SDIT Al-Fitrah? Iya memang. Jadi Bapak ini adalah guru baru di SDIT Al-Fitrah. Yang perkenalkan, nama Bapak adalah Ajis Muslim Mubarak. Kalian boleh panggil Bapak dengan sebutan Pak Ajis. Bapak lahir asli Bandung. Ya, siapa yang dari Bandung di sini? Yang lahir di Bandung? Pasti ya, kebanyakan lahir di Bandung. Pada tanggal 1 Januari ya, pada tahun 1995. Kemudian Bapak sekarang tinggal di Banjaran. Tepatnya di Kabupaten Bandung. Ya, sekitar 30 menit lah kalau dari SDIT Al-Fitrah. Ya, kalian boleh main ke sana. Kemudian Bapak di SDIT Al-Fitrah ini insya Allah akan menemani kalian semuanya belajar PAI atau agama. Nah, untuk pelajaran PAI di semester ini Bapak punya banyak sekali materi yang pastinya seru-seru, materi-materi yang pastinya sangat menarik ya. Dan pelajaran pertama yang akan kita sama-sama pelajari hari ini adalah tentang seseorang yang sangat mulia, seseorang yang sangat patut sekali untuk kita teladani. Ya, ini siapa? Ada yang bisa menjawab? Ini tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang mana tema kita belajar pada hari ini adalah Nabi Muhammad SAW teladan bagi seluruh umat manusia. Ya. Namun sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mempelajari setiap ilmu-ilmu, terutama ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah adik-adik, setelah kita berdoa pasti semangat dong ya. Nah marilah kita mulai pelajaran hari ini. Dan Bapak akan menayangkan slide-slide berikut ini untuk kalian perhatikan dan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi yang pertama, pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah kita akan belajar mengenai sikap jujur Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya, adik-adik tahu nggak apa itu jujur? Ya, jujur itu bisa dikatakan tidak berbohong. Kemudian jujur itu juga bisa diartikan sebagai lurus hati. Maksudnya apa? Maksudnya, jadi yang disebut dengan jujur itu berkata sesuai dengan apa yang menjadi kenyataannya, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat kisah Nabi Muhammad SAW mengenai sikap jujur. Nabi Muhammad SAW terkenal jujur dalam setiap perkataannya dan perbuatannya. Dengan kejujurannya, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yang mana gelar Al-Amin itu mempunyai arti orang yang dapat dipercaya. Nah, jadi Nabi Muhammad itu sejak masih muda, bahkan remaja, sudah menjadi kepercayaan masyarakat Mekah pada waktu itu, baik dalam berdagang maupun dalam menitipkan barang. Jadi Nabi Muhammad menjadi kepercayaan pada waktu itu. Selanjutnya, sejak kecil Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Tuh kan, Nabi Muhammad itu dikenal sebagai pedagang yang jujur. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah yang namanya curang, tidak pernah yang namanya mengurangi takaran dan lain sebagainya. Juga sebagai pemimpin yang jujur. Jadi Nabi Muhammad juga adalah pemimpin yang bisa dipercaya, tidak pernah mendolimi apa-apa yang beliau pimpin. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk selalu bersikap jujur. Jujur kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang tua, guru, dan semua orang. Nah, contoh bagaimana jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah. Contohnya apa? Sholat 5 waktu, gitu ya, dan yang lainnya. Kemudian jujur kepada diri sendiri. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika ujian kita mengerjakannya sendiri atau tidak dan menghindari menyontek, itu ya. Nah, itu juga jujur kepada diri sendiri. Kemudian contoh jujur kepada orang tua, guru, dan semua orang. Contohnya adalah misalkan dalam berkata, dalam menyampaikan sesuatu, kita menyampaikan apa adanya, ya, tidak berbohong, gitu ya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berkata dan berbuat jujur. Tuh kan, kata siapa tuh? Kata Musa dan Rara, ya, itu. Nah, karena apa? Karena kita di dalam berbuat jujur itu punya sekali banyak keuntungan. Contohnya apa? 1, orang yang jujur disayangi oleh Allah. Itu. Terus yang kedua, orang yang jujur juga disenangi oleh orang tua, oleh masyarakat, dan oleh teman-teman kita.
Nah itu. Terus yang ketiga, orang yang jujur itu ya akan mempunyai banyak sekali teman. Ya. Dan yang terakhir, orang yang jujur itu akan membawa banyak sekali kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi orang jujur itu mempunyai banyak sekali keuntungan-keuntungan. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari pertama ini, ada sebuah nyanyian. Ya, pasti adik-adik semuanya suka nyanyi ya. Kita akan menyanyikan lagu tentang Aku Anak Jujur. Sudah siap ya? Lagunya kurang lebih seperti ini. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Ya, gitu ya. Suara kalian pasti lebih baik daripada suara Bapak ya. Oke, kita mulai sekali lagi tapi harus lebih semangat ya, Dek ya. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Nah, alhamdulillah materi 1 telah selesai. Kesimpulannya, kita harus ingat, kita semua ini harus jujur, tidak boleh berbohong, dan harus lurus hati, ya. Gitu. Mungkin sekian materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan pertama ini. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.